Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir termasuk kisah yang unik dan mengagumkan. Bagaimanakah latar belakang dan lika-liku perjalanan serta tidak sabarnya Nabi Musa menambah ilmu dari Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kisah yang penuh makna ini dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji Dipun yang baik, terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pada suatu hari Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel. Ia menyampaikan berbagai nasihat yang dapat melembutkan hati mereka dan menderaikan air mata mereka. Begitulah para nabi saat menyampaikan nasihat. Nasihatnya mampu melembutkan hati yang keras dan menggerakkan jiwa yang awam. Itu semua karena ruh dan hati para nabi diliputi dengan ketakutan sekaligus kecintaan kepada Allah. Tak heran jika mereka memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan memberikan banyak ilmu. Setelah Nabi Musa menyampaikan khutbah, seorang dari kaumnya datang menghampiri. Meski Nabi sudah meninggalkan kerumunan mereka, tetapi orang itu berusaha untuk bertanya, "Apakah di bumi ini ada seorang yang lebih alim daripadamu?" Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Kita ketahui bahwa Nabi Musa termasuk seorang Rasul yang agung. Ia juga termasuk satu dari kelima Rasul Ulul Azmi. Dan kedudukan Nabi Musa berada di urutan ketiga di antara para Nabi dan Rasul. Tidak ada yang mengungguli kedudukannya kecuali Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu, Nabi Musa adalah Nabi yang dijuluki Kalimullah, diberi kitab Taurat yang di dalamnya terkandung petunjuk dan cahaya, dan diajari Allah dengan banyak ilmu. Namun, ketika seorang hamba sudah mencapai puncak keilmuan yang tinggi, kemudian ditanya, adakah orang yang lebih alim darinya? Mestinya tetap merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengatakan, Wallahu a'lam. Sebab meski ia sudah dikaruniai ilmu, tetapi ilmu itu sangat sedikit di hadapannya. Maka dari itu Allah menegur Nabi Musa karena tidak mengatakan Wallahu a'lam. Allah lalu menurunkan wahyu kepadanya, padahal ada yang lebih alim darimu. Ia adalah hambaku yang ada di pertemuan dua samudra. Ia memiliki sebuah ilmu yang tidak engkau miliki. Begitu mendengar kabar tersebut, Nabi Musa langsung berangkat untuk menemui hamba soleh dimaksud guna menimba ilmu darinya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Tuhannya untuk menunjukkan keberadaan hamba tersebut. Allah pun mengabarkannya bahwa ia berada di pertemuan dua samudra. Jika ingin menemuinya, Musa diperintahkan untuk membawa seekor ikan mati. Di tempat Allah menghidupkan kembali ikan mati itu, Nabi Musa akan bertemu dengannya. Akhirnya, Nabi Musa berangkat mencari pertemuan dua samudra, ditemani seorang murid bernama Yusha bin Nun. Ia berpesan kepada muridnya agar mengabarkan di mana ikan itu kembali hidup. Setelah menempuh perjalanan sekian lama, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah batu besar yang ada di pinggir pantai. Untuk melepas rasa lelah akibat perjalanan, Nabi Musa kemudian merebahkan badannya di bawah batu tersebut. Di sanalah ikan di keranjang yang di bawahnya mulai bergerak, dan berkat kekuasaan Allah, ikan itu pun kembali hidup dan loncat ke laut, lalu membentuk sebuah jalan berbentuk lengkungan di atas air laut yang dilaluinya. Sungguh kuasa Allah menahan bekas aliran air laut yang dilewati ikan tersebut. Kejadian itu sempat disaksikan oleh murid Nabi Musa, namun ia tidak memberitahukannya karena Nabi Musa saat itu sedang tidur. Sayangnya, setelah Nabi Musa terbangun, muridnya lupa menyampaikan perihal ikan tersebut. Ia sama sekali tidak mengingatkan, kecuali sudah pergi jauh dari batu besar yang disinggahinya. Padahal mereka berdua sudah berjalan sehari semalam. Baru keesokan harinya, Nabi Musa meminta muridnya untuk membawakan makanan, dan makanan itu mengingatkan sang murid pada ikan mati yang terlepas di kelautan. Saat itulah ia baru menyampaikan keadaan ikan yang dibawanya. Disampaikanlah kepada Nabi Musa bahwa ikan tersebut menghilang sewaktu mereka tidur sehari yang lalu di bawah batu besar. Cukup jauh perjalanan yang telah mereka tempuh, bahkan sudah melewati jarak yang cukup memberatkan keduanya. Rasa lelah mereka benar-benar sudah mencapai puncaknya.
Meski demikian, Nabi Musa dan muridnya rela kembali menyusuri jalan yang pernah dilalui menuju batu besar yang pernah disinggahinya. Dan ternyata hamba soleh yang mereka cari berada di sana, tepat di tempat menghilangnya ikan. Setiba di sana, keduanya bertemu dengan hamba soleh yang sedang berdiri di atas tanah hijau yang ada di pinggiran pantai. Berselimutkan kain lebar, ujung bawahnya menutupi kedua kakinya, sedangkan ujung atasnya menutupi kepalanya. Begitu melihatnya, Musa langsung mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Tampak bahwa negeri tersebut masih kufur. Karenanya hamba soleh itu terlihat asing mendengar salam di negeri tersebut. Ia bertanya, apakah di negerimu ada salam? Setelah itu hamba itu bertanya tentang Musa, dan Musa pun memperkenalkan dirinya. Tak lupa Musa menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya. Ia ingin sekali menemaninya dan menimba ilmu bermanfaat darinya. Hamba yang soleh itu sempat mempertanyakan perjalanan Musa. Apakah tidak cukup Taurat berada di tanganmu dan wahyu pun sudah turun kepadamu? Namun Musa mencoba menjelaskan bahwa ilmunya dengan ilmu hamba yang sedang ditemuinya jelas berbeda. Meski berasal dari sumber yang sama, tetapi masing-masing memiliki kekhasan yang membedakan masing-masing pemiliknya. Sang hamba berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki salah satu ilmu yang diajarkan Allah kepadaku yang tidak engkau ketahui, dan engkau juga memiliki salah satu ilmu yang Allah ajarkan kepadamu tetapi tidak aku ketahui." Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti hamba tersebut. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba yang soleh itu. "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Secara tidak langsung ia menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa sang hamba memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. Berjalanlah Nabi Musa dan hamba yang soleh tersebut, yakni Khidir, menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberang ke pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang dari satu pantai ke pantai yang lain. Dan untungnya para awak kapal telah mengenali Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berkata kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut diambil oleh burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Musa merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan itu lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Musa lantas bertanya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 71. Di sanalah Khidir mengingatkan Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Al-Quran Surat Kahfi ayat 72. Perlu diketahui bahwa pertanyaan Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Keduanya pun melanjutkan perjalanan, namun Musa kembali melihat keanehan dari Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu dibunuhnya. Melihat hal seperti itu, laki-laki Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Quran Surat Kahfi ayat 74. Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Al-Quran Surat Kahfi ayat 75. Di sini Musa pun menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu lama-lama menempani hamba yang soleh tersebut. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya. Lalu dirinya terdiam.
Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Musa mungkin sudah terbiasa kritis setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa untuk berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Yang kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali menanyakan sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Sungguh merupakan perkara yang aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, tetapi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa ada imbalan apapun yang mereka berikan. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dengan pertanyaannya tentang alasan mengapa Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun, padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Musa mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Musa memilih untuk berpisah setelah Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Dan semua rahasia itu kemudian diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Sahabat ngaji dipun yang baik, demikianlah kisah yang penuh makna ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada kisah yang menarik lainnya.